Selamat datang di catatan Kompas TV. PDI Perjuangan makin gencar menggaungkan upaya angket, bahkan menyebut parpol pendukung Ganjar dan Anies telah bertemu membahasnya. Sementara Nasdem menunggu jika PDIP resmi mengajukan angket. Apa saja catatan agar tujuan angket tak sekadar sebagai alat tawar politik? Pasca wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu yang pertama kali dilemparkan Capres Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan makin gencar menggaungkan upaya itu. Politisi PDIP Adiana Pitupulu menyebut parpol pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin sudah bertemu membahas rencana hak angket. Pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Sementara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bilang, parpol pendukung Anies Muhaimin masih menanti langkah resmi dari PDI Perjuangan. Namun Paloh bilang akan mendukung usulan itu jika jadi diajukan secara formal. Sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memandang tak melihat urgensi angket, ditambah meskipun masih menunggu hasil resmi KPU, tapi suara Prabowo Gibran unggul cukup jauh. AHY bilang lebih baik rekonsiliasi pasca pemilu. Tapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa. Hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPR dan dilindungi konstitusi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atas perundang-undangan. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekadar alat tawar politik. Dan yang jadi catatan hingga kini, upaya ini kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, hak angket harus dikembalikan pada fungsinya sesuai tata tertib anggota DPR dan tak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik. Hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dilontar ke publik oleh pengusung Ganjar dan Anies hanya bisa diusulkan dan dijalankan oleh anggota DPR aktif. Namun harus diperjelas tujuannya dan kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu. Harus juga jadi pertimbangan dari sisi waktu terkait efektivitas jika hak angket tetap akan digulirkan karena masa kerja DPR periode 2019-2024 akan berakhir pada Oktober 2024 atau kurang dari 8 bulan. Demikian catatan Kompas TV kali ini. Sampai jumpa pekan depan.